Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa jikalau pada kesempatan pagi hari ini Kau memberi waktu bagi kami untuk boleh merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang Kau berikan. Mengucap syukur Bapa atas kesehatan yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami. Kami serahkan Bapa jam pembelajaran firman ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema gereja kita bulan ini adalah tentang gereja, dan pada minggu ketiga akan mengambil tema tentang tubuh Kristus. Dan renungan kita pagi hari ini kita akan berbicara juga tentang gereja sebagai tubuh Kristus yang diambil di dalam Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, sudah sering kita dengar istilah gereja adalah tubuh Kristus. Gereja sebagai satu kesatuan jemaat yang berarti majemuk, lebih dari satu orang, berbagai karakter, berbagai kepribadian, tapi dipersatukan oleh ikatan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa jalan sendiri. Dan yang lebih pasti, dengan setiap perbedaan yang ada pada diri kita menjadi unik, saling melengkapi, saling membutuhkan. Seperti di dalam ayat 4 dan 5 tadi di dalam kitab Roma, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kitab Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. Yang pertama, tubuh Kristus terdiri dari banyak bagian yang berbeda. Dalam satu gereja tidak mungkin ada yang sama. Karakter berbeda, cara berbicara berbeda, bahkan cara duduk, cara berpakaian pun berbeda. Tetapi kita disatukan di dalam satu gereja. Jadi kita dalam satu gereja benar-benar banyak perbedaan. Istilahnya kalau zaman sekarang terdiri dari berbagai varian. Ya benar-benar berbeda. Tidak ada yang sama. Dan yang dapat kita pelajari yang kedua yaitu kita yang berbeda mempunyai tugas yang berbeda pula. Tetapi semua dibutuhkan untuk membangun menjadi satu. Tubuh yang lengkap. Tidak ada istilah tidak penting karena kita saling membutuhkan. Dengan perbedaan yang ada, kita akan saling melengkapi, kita saling membutuhkan, dan kita saling mendukung. Yang ketiga, kita semua mempunyai peran dan pelayanan yang berbeda. Jika kita hanya bergerak dalam satu pelayanan, gereja kita tidak akan dapat berfungsi. Pelayanan dan peran yang berbeda yang terdapat di gereja kita seperti ada sekolah minggu, remaja, PWK, PPK. Walaupun kita berbeda pelayanan di dalam kelas masing-masing, tapi kita satu di dalam Kristus, kita akan bergerak bersama supaya gereja ini tumbuh. Seperti di ayat-ayat selanjutnya, itu demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, maka baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini adalah karunia yang berbeda dari setiap kita, tetapi kita harus tumbuh di dalam satu tubuh Kristus. Dan yang keempat, kita sebagai satu kesatuan yang saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling memiliki. Kita memang milik Tuhan, tetapi di dalam berjemaat ini kita adalah saling memiliki. Jika satu merasakan sakit, kita juga akan merasakan sakit. Nah, dari keempat hal tersebut, kita dapat ambil bagian masing-masing. Aktif dalam pelayanan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan beri, dan hidup kita menjadi bermanfaat sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita. Pagi ini kita akan belajar merenungkan, sudahkah kita pakai talenta kita, karunia kita untuk melayani Tuhan? Ataukah kita lari dari talenta itu? Hendaknya kita bersyukur karena masing-masing kita diberi talenta yang berbeda, sehingga kita saling melengkapi. Ketika ada perbedaan, kita bisa melihat di manakah Tuhan taruh kita dalam pelayanan kita. Seandainya satu gereja hanya pandai bernubuat, gereja itu tidak akan ada pemuji-pemuji. Seandainya satu gereja itu hanya pandai bermain musik, gereja itu tidak akan ada yang memberikan firman Tuhan. Nah, itulah kenapa Tuhan memberikan perbedaan bagi kita, yaitu untuk saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus yang tumbuh bersama. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan besar atau kecilnya pelayanan kita. Kita satu tubuh dalam Kristus, berjalan bersama, saling melengkapi, menjadi satu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus, bertumbuh bersama, melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga mengingatkan kita untuk lebih mengerti di manakah pelayanan kita, untuk lebih mengerti talenta apa yang Tuhan berikan pada kita, sehingga kita boleh bertumbuh bersama melengkapi di dalam pelayanan untuk perkembangan gereja kita. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, jikalau pagi hari ini kami boleh belajar sedikit kebenaran firman-Mu tentang tubuh Kristus. Ajari kami Bapa untuk mengenal setiap talenta yang Kau berikan. Ajari kami Bapa untuk mengenal kasih karunia yang Kau berikan, sehingga kami boleh memberikannya dengan segala tulus hati Bapa, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Mengucap syukur untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami ingin berdoa buat ibadah pelayanan besok hari Minggu. Tuhan, kami yakin Tuhan Kau persiapkan anak-anak-Mu, Kau persiapkan tim PAW dengan setulus hati supaya mereka boleh melayani Engkau hingga membawa kami datang ke hadirat-Mu, memuji serta memuliakan nama. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih atas waktu yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kami. Kami serahkan Bapa kehidupan kami selanjutnya, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.